Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Immortality Season 2 episode 5 yang tayang hari Sabtu ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 29 Juli 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Immortality Season 2 episode 5 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas! Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 4 sebelumnya, kita diperlihatkan Pang Han dan Pang Qingsu kembali ke puncak Jidian yang terletak di Gunung Yuhua setelah menjalankan misi memokatkan Wang Molin di gurun Hanhai. Yang mana setelah kembali ke tempat ini, Pang Qingsu pun memaparkan semua kesalahan Pang Han yang telah membuntukan tangan Jin Zitai selama misi itu. Meskipun ia melakukan tindakan brutalnya itu hanya semata-mata untuk melindunginya dan mengungkapkan persekutuan Jin Zitai dengan sekte iblis, yang hal ini pun kemungkinan akan menyebabkan permasalahan ini semakin besar diakibatkan bokap Jin Zitai merupakan tetua agung alkemis di sekte Yuhua. Tetapi di sini Pang Han membantah dirinya disalahkan atas permasalahan ini. Sebaliknya ia merasa Jin Zitai lah wajib disalahkan atas hal ini, mengingat dirinya merupakan biang keladi dari kematian Hong Yi. Namun Pang Han yang menyadari ketidakpuasan di hati Pang Han ini pun tampak memakluminya. Tapi jika tidak ada kekuatan besar yang dimilikinya saat ini, bagaimana ia mendapatkan keadilan? Maka dari itu Pang Qingsu pun memiliki rencana untuk menghilangkan jeratan permasalahan yang dialami Pang Han ini saat ia berniat menjadikannya sebagai seorang murid dalam dengan menyuruhnya untuk mendaftarkan dirinya menjadi murid dalam di Gedung Dewa, membawa tusukan tulang syura dan berjanji akan membantunya meningkatkan kemampuannya. Dan setelah pembahasan cukup panjang lebar ini, Pang Qingsu pun berniat mengikat Pang Han dan adiknya Pang Qingwei untuk menjadi pasangan kekasih. Namun baru saja Pang Han terkejut dengan niatan agak lain wanita berbakat di sekte Yuhua ini. Qingwei pun tiba-tiba datang dan mulai menunjukkan basa-basinya kepada Pang Qingsu dengan memperkenalkan pemuda bernama Xiaoxi, calon gebetannya. Namun Qingwei yang merasa ilfil, Pang Han mendengar niatan kedatangannya ke sini untuk memberitahukan bahwa dirinya telah jadian dengan Xiaoxi pun menyuruh mantan budak itu untuk pergi, menyebabkan Pang Han yang enggan mendengar hinaan mulut lemes wanita rawit ini pun memilih untuk pergi, diikuti dengan Pang Qingsu yang juga memilih pergi dengan niatan memulihkan tubuhnya. Yang hal ini pun menyebabkan Qingwei berubah ngambek dengan pada akhirnya mengajak Xiaoxi untuk pergi. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Pang Qingwei ngambek tak dihiraukan sedikit pun oleh Pang Qingsu dan pada akhirnya mengajak Xiaoxi, calon gebetannya, untuk pergi. Kini kita akan beralih ke tempat Pang Han berada, yang mana keesokan paginya Pang Han pun memutuskan pergi menuju gerbang dewa guna mendaftarkan dirinya untuk menjadi seorang murid dalam di sekte Yuhua berdasarkan perintah yang diberikan Pang Qingsu. Dan ketika sampai di sana, Pang Han pun melangkah ke taman peri dalam dengan melihat bahwa halaman ini tampak sangat misterius dikarenakan tidak adanya sebiji orang pun yang ada di tempat ini. Namun ketika ia terus berjalan ke depan menelusuri tempat ini, ia pada akhirnya dapat melihat ratusan ribu murid asing berkumpul. Tetapi pada saat yang sama, tepat ketika Pang Han akan melangkahkan kakinya untuk menuju rombongan murid ini, sebuah suara aduhai pun tanpa diduga tiba-tiba terdengar di belakangnya. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Han dengan cepat melihat ke arah suara itu dan mendapati bahwa suara itu berasal dari seorang wanita jangkung yang mengenakan gaun kuning angsa, kita sebut aja Dila. Dengan dari kelihatannya Pang Han dapat menebak wanita ini memiliki identitas yang bukan kaleng-kaleng di sekte Yuhua. Serta setelah melihat wanita ini, Pang Han pun dengan cepat memberitahukan mengenai dirinya yang ingin mendaftar untuk mengikuti kualifikasi menjadi seorang murid dalam. Yang hal ini pun lantas membuat Dila yang mendengarnya perlahan mengamati penampilan Pang Han dari atas ke bawah, sebelum kemudian ia menanyakan kepadanya mengenai dirinya yang telah menyelesaikan sebuah misi apa saja selama ia berada di sekte Yuhua, dan juga memintanya untuk menunjukkan sesuatu yang dapat dipercayainya mengenai dirinya yang merupakan seorang murid luar dari sekte Yuhua. Dan mendengar pertanyaan Dila, Pang Han pun segera memberitahukan
mengenai dirinya yang telah menjalankan sebuah misi di Gurun Hanhai. Dan ia juga dengan cepat mengeluarkan tusukan syura yang mengeluarkan kilau cahaya hitam sehingga segera menarik perhatian wanita jangkung itu, yang menyebabkan keterkejutan pun segera terpancar di wajahnya saat ia kemudian menjulurkan tangannya meminta Pang Han untuk menyerahkan tusukan tulang syura itu kepadanya, yang menyebabkan Pang Han pun dengan cepat menyerahkan tusukan tulang syura itu. Dan setelah menerima tusukan tulang syura itu dari Pang Han, Dila pun segera mengeluarkan kedua jarinya serta dengan lembut menjepitnya seolah-olah ia bermain dengan sebuah sumpit, sehingga menyebabkannya merasakan perasaan dingin di hatinya. Sontak saja melihat Dila dengan gampangnya memegang tusukan tulang syura itu, Pang Han pun spontan merasa terkejut dengan tidak menyangka wanita jangkung itu dapat dengan mudahnya memegang benda mistik itu, menyebabkannya dapat memperkirakan bahwa kekuatan darinya tampaknya 2 kali lipat dari kekuatannya saat ini. Namun baru saja Pang Han memperkirakan hal ini, Dila pun kembali lagi mengamati tubuhnya dari atas ke bawah, tampak seolah-olah mencoba mendeteksi dengan jelas kekuatan apa sebenarnya yang ada di dalam tubuh mantan budak ini, sehingga membuatnya dengan brutalnya menghabisi sebiji syura dan berhasil mendapatkan tusukan tulang syura. Tetapi setelah pengamatannya sejenak, Dila pun segera menarik kembali tatapannya dan melemparkan tusukan tulang syura itu kepada Pang Han, sebelum pada akhirnya ia pun langsung mengajaknya menuju ke dalam halaman gerbang dewa, yang menyebabkan Pang Han melihatnya pun dengan cepat mengikuti di belakang. Sehingga pada saat yang sama, setelah perjalanan beberapa menit, dengan melewati 9 belokan, sebuah danau dan juga paviliun, sebuah bangunan megah pun segera muncul di mata Pang Han, yang ternyata bangunan ini merupakan tempat yang disebut gerbang dewa. Dan setelah dihadapkan dengan gerbang dewa, Pang Han pun segera memasuki tempat ini, mencoba menelusuri dalamnya, dengan pada akhirnya dapat melihat banyaknya para murid berlatih secara keras di kuil yang ada di dalam ruangan ini, dan diawasi secara siaga oleh beberapa tetua yang duduk di belakang meja, yang dari kelihatannya para murid ini sedang join untuk mengikuti kualifikasi menjadi seorang murid dalam. Dan pada saat Pang Han dan Dila terus berjalan menelusuri ruang gerbang dewa ini, sejumlah besar murid yang melihatnya pun segera melesatkan tatapannya ke arah Dila, sembari menanyakan dengan agak kepo kepadanya mengenai siapa sebenarnya Pang Han. Tetapi di sini, Dila tidak memperhatikan sedikit pun para murid kepo ini, dengan kemudian memilih untuk perlahan berjalan pergi menuju ke arah para penatua yang ada di dalam ruangan ini, dengan mencoba mengatakan sesuatu kepada mereka. Dan mendengar apa yang dikatakan Dila, seorang penatua pun spontan terkejut dan langsung berdiri, dengan kemudian memandang Pang Han dan memintanya untuk mengeluarkan tusukan tulang syura yang dimilikinya. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Han yang mendengar permintaan para penatua ini pun segera mengeluarkan tusukan tulang syura dengan tenang, sebelum pada akhirnya menaruhnya di atas meja besar. Dan melihat tusukan tulang syura ini di atas meja, para penatua pun spontan memunculkan raut wajah terkejut terheran-heran, dengan tangan mereka segera memegang tusukan tulang syura itu, dan beberapa dari mereka spontan memandangi Pang Han dengan tatapan tidak percaya, yang hal ini pun lantas membuat mereka hanya bisa mengakui tusukan tulang syura itu memang asli, menyebabkan mereka pun pada akhirnya menerima Pang Han untuk mengikuti kualifikasi menjadi seorang murid dalam. Dan melihat Pang Han layak mengikuti kualifikasi, seorang penatua pun memberikan 2 botol kecil ramuan spiritual dan kartu giok kepada Pang Han, sebelum ia kemudian melambaikan tangannya untuk membiarkan mantan budak itu turun di ruangan gerbang dewa. Hal ini pun lantas membuat Pang Han segera mengambil barang-barang yang diberikan penatua itu, sembari mengucapkan kata terima kasih padanya dan juga Dila yang telah membimbingnya untuk memasuki ruangan ini, menyebabkan Dila yang melihatnya pun hanya bisa tersenyum dan sekali lagi memberitahukan kepadanya mengenai penilaian murid dalam dan murid luar di sekte Yuhua di kualifikasi ini yang terbilang cukup berbeda. Hal ini pun dapat dipastikan dari ribuan murid yang mendaftar, hanya ratusan lah yang bisa lulus dalam kualifikasi ini. Namun Pang Han yang mendengar info yang disebutkan Dila ini pun tidak melontarkan sedikit pun pendapatnya, melainkan hanya menunjukkan mode diamnya, sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi dari hadapan Dila DKK dan OTW kembali ke halaman kecil di sekitaran wilayah gerbang dewa. Setelah berjalan di sekitaran halaman kecil gerbang dewa dan berhasil menerima kuota pendaftaran sebagai murid dalam, Pang Han pun memiliki 3 hari untuk menyesuaikan kondisi tubuh dan pikirannya. Ini menyebabkannya kemudian OTW pergi ke pengadilan langit untuk masuk beristirahat, mencoba memulihkan kondisi tubuhnya. Dan setelah beristirahat dari senja hingga larut malam memulihkan kondisi tubuhnya, kepercayaan diri pun segera muncul di dalam hati Pang Han, dan ia juga spontan bisa merasakan bahwa tubuhnya kali ini dipenuhi dengan banyaknya energi spiritual. Namun tidak hanya memulihkan tubuhnya,
Pangan pun juga membuka sebuah informasi mengenai dunia dari dalam buku yang ada di tempat ini dengan mencari sepatah kata pengantar ke medan perang iblis. Akan tetapi setelah membaca kumpulan informasi ini, Pangan tidak sedikit pun mendapatkan metode latihan khusus yang sangat berguna untuknya. Namun meskipun begitu, ia mendapatkan sebuah wawasan dengan pada akhirnya dapat mengetahui apa itu geografis astronomi serta aturan seni bela diri. Dan setelah membaca sebuah buku berjudul Dunia ini, Pangan pun kemudian mencari cara untuk berkultivasi dengan benar seperti yang disebutkan di aturan seni bela diri. Serta setelah berpikir sejenak mengamati aturan seni bela diri ini, Pangan pun kemudian memulai kultivasinya dengan perlahan mengayunkan tangannya serta memunculkan sebercak darah yang disebut darah dan seukuran kenari di tangannya saat dia kemudian menjepitnya untuk memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Sehingga pada saat yang sama, setelah menelan darah dan itu, secara mengejutkan tiba-tiba udara panas tersebar di perut Pangan. Saat di semua sisi tubuhnya kali ini, ia pun spontan merasakan efek yang luar binasa. Dengan energi tersebar dari tulangnya dan naik ke otaknya tiba-tiba terasa mencair saat ini. Menyebabkannya pun pada akhirnya memuji darah dan ini. Namun baru saja Pangan memuji darah dan ini, ia pun tanpa diduga, tiba-tiba merasakan bagian misterius di dalam tubuhnya. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Immortality Season 2 episode 5 yang baru tayang Sabtu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.